Apa cerita mau buka toko buku tapi nggak punya modal. Uangnya tuh cuma bisa buat beli pasah es 5 mangkok. Es murni ini didirikan oleh papa mama saya Ya. dari tahun 62, jadi tahun ini sudah 64 tahun. Tapi dulu ini cuma di gang, ini dulu ini ada gang, di belakang saya ini gang kecil. Sirup itu kita ada 7 macam sirup. Bahan itu memang kita tetap pakai yang nggak usah ikut-ikut tren, pokoknya tetap pakai yang resep kuno. Kita jangan terlena dipikir sudah sukses terus kita seenaknya kan nggak bisa. Kita nggak cuma jual produk, pokoknya tetap harus dijaga dan harus melayani sepenuh hati. Dan orang tuh seneng kalau diperhatikan dan kita pun bisa melayani, dia kan seneng. Kalau libur lebaran, di saat teman-teman yang lain, wah liburan kemana, kita buka, kita jualan supaya juga customer yang ada itu kita bisa pertahankan sama menggait customer yang baru. Merintis susah, tapi melanjutkan, mempertahankan juga susah. Itu yang penting jangan cepat menyerah. Jangan. Itu yang paling penting. Gitu. Dan mau belajar karena perkembangan dunia ini kan cepet ya. Iya. Dulu dengan cara yang biasanya gini kok bisa, tapi sekarang nggak bisa. Jadi kita juga harus mengikuti namanya perubahan. Selamat pagi Bu Emma, Ya. selamat pagi Bu Ivon. Ya, pagi hari ini bersyukur kita bisa berjumpa dalam keadaan yang sehat. Ya, Bu Emma adalah nasabah prioritas BPR Prima, di mana Bu Emma mempercayakan pengelolaan keuangan keluarga di BPR Prima. Terima kasih kami ucapkan Bu Emma atas kepercayaannya untuk BPR Prima. Pagi hari ini kami akan melakukan bincang-bincang dengan Bu Emma. Kita mau mendengar cerita dari Bu Emma tentang Es Murni, ya, rumah makan yang menjadi legend di Magelang. Biar kita sebagai generasi yang muda mengetahui didirikan tahun berapa, oleh siapa, dan bagaimana tantangannya menghadapi persaingan yang semakin marak. Sekarang banyak yang menjual es dengan varian yang bermacam-macam. Oke, mari kita akan mulai mendengarkan penyampaian dari Ibu Emma Wati. Silakan Bu. Ya. Ini es murni ini didirikan oleh papa mama saya Ya. dari tahun 62, jadi tahun ini sudah 64 tahun. Wah, 64 tahun. Ya, Kalau Bu Emma umur berapa nih Bu? sekarang umur 63. Waduh, berarti Tua es murni. tua es murni nih daripada Bu Emma. Ya. Iya, tapi dulu ya semua itu tidak ada yang langsung jadi gitu, Ya, mesti lewat ya. perjuangan. Ya. Dulu suka diceritain papa mama bahwa dulu tuh ini rumah ini masih kontrak. Oh iya, ya Bu. Kontrak. Dan pertama kali papa mama itu tinggalnya tuh di Ngentak. Oh, Sekarang tempatnya itu jadi Ngentak Murni. Oh, Ada ada ya. jalan Ngentak Murni itu karena dulu es murni di situ, tapi dulu produknya cuma es lilin. Oh, saya ingat tahun 80 tuh ada es ya, es kayak es mambo gitu ya. Es yang tape. Iya, yang Ya, dulu ya. sampai sekarang pun orang-orang itu masih suka nanyain apa Iya. masih bikin es yang kayak dulu gitu. Cuma memang Iya. kita waktu itu cuma menghabiskan penjualnya juga udah tua-tua gitu loh. Jadi kalau es itu terus papa sudah nggak lanjutin, tahun 62 pindah sini terus. Tapi dulu ini cuma di gang, ini dulu ini ada gang di belakang saya ini gang kecil buat papa jual es. Nah, dulu rumah ini kontrak sama waktu itu sama orang lihat-lihat mau dibeli. Oh iya. Nah, papa katanya ya bingung, terus sama yang punya rumah dia papa nawar apa boleh dibeli tapi diangsur. Ya. Akhirnya boleh terus sampai sekarang ini bisa di sini. Kalau perjuangannya itu dulu
cerita mau buka toko buku tapi nggak punya modal, karena kalau toko gitu kan modalnya gede. Banyak, iya Bu. Terus uangnya tuh cuma bisa buat beli pasah es yang gini toh. Oh, es serut. Ya, Es serut ya. sama beli mangkok. Ya. Terus dulu pertama coba-coba bikin es serut yang pakai gliting. Lidi terus diperas. Ya, terus dikasih Sirup warna-warni ya. Ya. Kok laku, terus tambah lagi ya sudah es anggur, kok laku, tambah lagi es kacang hijau. Gitu. Terus akhirnya ya sampai sekarang nih berkat Tuhan bisa sampai sekarang masih bisa jalan. Bertambah besar ini Bu ya. Nah, ya cukup. Ya. Ini sekarang udah generasi keberapa ini? Di sebelah Ibu ada Bu Ivon. Ivon ini yang bantu aku nanti. Ini yang lanjutin lah. Melanjutkan ya. Sayang lah kalau nggak dilanjutin. Orang pada bilang ini sudah jalan, kalau nggak ada yang lanjutin sayang. Ya toh. Makanya Ivon ini nanti belajar. Kalau untuk resep-resepnya Bu, resep es, resep makanan, masakan itu semua di create sendiri ya Bu? Iya dipegang sendiri. Sirup itu kita ada 7 macam sirup. Wah, luar biasa, jumlah sirupnya 7 ya Bu. Terus itu sirup itu kita bikin sendiri. Dulu waktu kecil Ya. aku diajak papa bikin sirup. Papa bikin, saya yang lihat. Ya. Lama-lama saya suruh bikin, papa yang lihat gantian. Sekarang ganti Ivon. Oh ya. Yang sudah mulai tak suruh bikin. Harus belajar dari sekarang. Ya. Kalau kedepannya Bu, ada enggak yang bisa disampaikan kepada generasi muda? Kira-kira pesan-pesan yang perlu disampaikan apa? Ya kalau sudah melihat gini, saya pengennya tuh kita jangan terlena, dipikir sudah sukses terus kita seenaknya kan nggak bisa. Ya. Yang jaga itu justru susah. Ya. Yang jaga susah itu, dan untuk apa ya, bahan itu memang kita tetap pakai yang nggak usah ikut-ikut tren, pokoknya tetap pakai yang resep kuno. Bahan premium ya? Ya, seperti premium tapi sehat Bu. Ya. Seperti bikin santan kita tetap pakai yang perasan seperti zaman dulu, bukan seperti sekarang pakai kara. Enggak, kita tetap bertahan pakai santan itu. Ya. Karena katanya orang-orang kan ya memang beda sih kalau dengan santan yang instan. Rasanya beda. Memang lebih repot kalau ya bikin diperes ya. Kalau kiatnya dari Ibu Emma untuk menghadapi persaingan bisnis apa Bu? Ya kalau saya ya harus jaga itu semuanya. Harus jaga. Dan juga kita itu, kalau bagi saya ya, kita nggak cuma jual produk. Tidak cuma sekedar jual produk ya. Dan mungkin ada orang pembeli itu yang juga kadang-kadang pengen ketemu sama yang punya. Ya. Dan kita pun bisa melayani, dia kan seneng. Melayani dengan sepenuh hati ya. Melayani dengan tulus. Berarti nggak cuma di bank aja ya Bu ya. Wah. Di rumah makan pun harus melayani dengan sepenuh hati. Saya itu kalau ada orang tua, apalagi saya kenal, dia pulang pun saya antar sampai ke mobil. Wah, luar biasa. Orangnya jadi seneng. Ya, merasa diperhatikan ya Bu. Terus waktu itu pernah saya pergi, saya nggak ada di sini, ganti Ivon yang nganter orang itu sampai ke mobil gitu. Pendidikan tata krama yang baik ya, itu etika juga, bahwa melayani orang tua itu menjadi etika. Dan orang tuh seneng kalau diperhatikan. Misalnya udah berapa lama nggak kesini, Bu kok sudah lama nggak kelihatan, gitu aja. Ditanyakan keadaannya, bagus. Ini kita bicara santai melanjut
pembicaraan yang tadi Ya. sudah berlangsung dengan Ibu Endang. Saya mungkin saat ini fokus ingin bertanya ke Bu Ivon, gimana sih bisa ikut serta dalam bisnis ini? Apakah karena memang atas perintah Ibu atau hanya memang suka juga? Itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya dulu tuh saya juga di luar kota. Oh, di luar kota. Kuliah lalu kerja juga ikut orang. Iya. Nah, tapi memang karena semakin kesini juga mama juga kasihan kalau nggak dibantu, harus dibantu lah. Iya. Tapi memang dari kecil kita selalu diajari itu harus dia bantuin, harus mulai belajar. Jadi dari kecil saya sama kakak itu selalu bantuin di es murni. Pulang sekolah ke sini. Nanti kalau libur lebaran, di saat teman-teman yang lain, wah liburan kemana? Kita buka, kita jualan. Oh gitu. Jadi dari kecil udah diajari. Udah diajari. Jadi memang sudah ada kepedulian tersendiri ya, dan itu suatu keharusan. Dan momen-momen pas lebaran kan justru itu momen banyak belajarnya kita ya, belajarnya Bu Ivon, karena kan customer pas banyak misalnya, ataupun hari raya lainnya, Natal ataupun apa. Waktu liburan. Iya. Kemudian apakah Bu Ivon sama Ibu Emawati itu belajar nanya atau memang hanya aku pokoknya kudu ngerti gitu, aku harus tahu nih gimana itu? Kalau ya kayak resep itu kan exact ya, jadi pasti. Ya, itu sudah diajarkan. Tapi sambil jalan sih bener, learning by doing. Ya. Jadi sambil jalan kan nggak mungkin mama langsung ngajari ini. Enggak, tapi dari sehari-hari saya juga di sini sama mama, saya lihat mama lakuin apa aja. Gimana pendekatannya dengan customer juga. Berarti saya harus gimana supaya juga customer yang ada itu kita bisa pertahankan sama menggait customer yang baru. Oh ya gitu, baik. Luar biasa ini Bu Emma. Ini apa ya namanya, warung es murni ini kan legend. Jadi generasi penerusnya pun ya memang harus punya nilai yang tersendiri ya. Bahkan kan customer sendiri kan nantinya kan dia juga turun-temurun juga. Bapaknya seneng langganan di sini. Pasti anaknya ke sini. Betul ya, Bu ya? Betul. Kadang ada yang bilang juga, wah dulu saya tuh inget pacaran di itu sekarang betul. anak saya sudah Oh gitu. Ada yang seperti itu. Iya. Nah, makanya Mereka kan cerita iya. Jadi cerita apa ya? Cerita suatu nostalgia ya. Betul. Kemudian mungkin singkat aja Bu Ivon, apa nih pesan-pesan dari Bu Ivon terkait apa dunia usaha untuk generasi muda nih, yang agar membangkitkan generasi muda, motivasi, kiat atau apa yang ingin disampaikan Bu Ivon, apa kira-kira untuk para generasi muda agar jangan mudah menyerah. Ya. Karena mungkin kalau zaman sekarang kan bilang wah enak nih jadi pewaris, susah nih kalau jadi perintis. Bukan susah jadi perintis. Iya, padahal juga tantangannya masing-masing pasti ada. Masing-masing, betul. Perintis susah, tapi melanjutkan, mempertahankan juga susah. Berkelanjutan itu susah. Iya, sustain. jadi baik yang usaha maupun ikut bekerja di perusahaan itu yang penting jangan cepat menyerah. Itu yang paling penting. Oh, gitu. Dan mau belajar, karena perkembangan dunia ini kan cepet ya. Iya, jadi betul. kita juga harus tahu gimana yang mungkin dulu-dulu dengan cara yang biasanya gini kok bisa, tapi sekarang nggak bisa. Karena kan kondisinya udah semakin berubah. Jadi kita juga harus mengikuti namanya perubahan. Gimana kita beradaptasi. Orang yang hebat itu, kalau saya pernah baca, orang hebat adalah orang yang mampu beradaptasi sepertinya. Beradaptasi maksudnya menyesuaikan keadaan pada saat itu. Karena kita stuck di suatu keadaan yang dimana zamannya udah berubah, mungkin belum tentu bisa diterima kan. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih. Mungkin itu saja Bu Emawati, Bu Ivon, wawancara kali ini kami dari WPR Prima. Dengan diawali tadi Bu Endang Raju dan saya Pak Odi. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatan yang diberi untuk melakukan wawancara luar biasa ini di Es Murni yang legend. Pokoknya kecintaan masyarakat bukan hanya Magelang aja, pasti orang luar kota pasti tahu
Apalagi sekarang kan roti poven itu, wah orang itu mana kalau yang nggak tahu belinya di sini kan gitu. Iya. Mungkin itu saja Bu Emawati, Bu Ivon, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sukses selalu, maju selalu, berkah selalu. Mudah-mudahan terus menjadi customer selalu nambah, selalu jadi pelanggannya banyak. Kemudian bisa turun temurun itu yang tadi kita. Itu saja, terima kasih. Sama-sama. Selamat Terima siang. kasih juga DPR terima Iya. bantu. Sama-sama Ibu.